Scan dimulai di mana Esdet bertemu dengan sang raja. Sang raja berterima kasih karena Esdet berhasil menaklukkan pasukan suku utara. Perdana Menteri pun berkata dalam hati, jika Esdet tidak tertarik pada politik atau kekuasaan, maka dari itu ia menyukai Esdet, karena posisi ia tak akan tergoyahkan. Baginya bertarung dan menguasai adalah segalanya. Esdet pun berkata akan menghabisi Nekret. Sang raja ingin memberi hadiah pada Esdet, namun jika memberi sebuah emas tidaklah cukup baginya. Sang raja pun bertanya, apakah ada hadiah yang ia inginkan? Dan Esdet pun menjawab, jika ia ingin jatuh cinta. Sang raja memilih pilihan, maukah ia dijodohkan dengan sang Perdana Menteri? Namun, sepertinya sang Perdana Menteri takut jika harus berurusan dengan wanita sekuat Esdet. Ternyata Esdet wanita yang banyak memilih. Karena itu ia menulis kriterianya kepada sang raja. Lalu Scan berpindah ke dalam markas Night Raid. Mine yang masih terluka mencoba makan sendiri, namun sepertinya ia kesulitan dan Akame pun membantu dengan menyuapi Mine. Esdet berjalan dan berbincang dengan Perdana Menteri soal pria yang ia inginkan. Esdet pun bertemu dengan 3 orang anak buahnya untuk memberi perintah, dan anak buahnya pun menerima perintah Esdet. Tatsumi dan Akame pun berlatih lebih keras, agar mereka bisa melindungi diri mereka sendiri dan temannya. Dikarenakan Sele telah mati dan itu membuat mereka semua terpukul. Ketika mereka berlatih, tiba-tiba datang Bulat memukul Tatsumi. Dan Bulat berkata untuk lebih memperhatikan sekitar, karena musuh bisa bersembunyi dan datang dari mana saja. Scan berpindah di mana 2 orang ayah dan anak sedang berbincang di dalam kereta babi. Yap, babi bukan kuda, karena babilah yang menarik kereta. Mereka pun dicegat oleh 3 orang anak buah Esdet. Dan dengan mudahnya mereka membunuh targetnya. Ternyata target mereka adalah lawan dari Ones, sang Perdana Menteri kerajaan. Namun, di ujung Scan ada lambang pemberontak dan Night Raid di atas tanah. Seolah-olah mereka ingin mengkambing hitamkan pemberontak atas tragedi ini. Kelompok Night Raid berkumpul dan bos memberitahu jika ada berita buruk. Esdet sudah menguasai utara dan kembali ke ibu kota. Sontak mereka kaget, karena hanya butuh waktu sebentar untuk mengalahkan suku utara. Bos memerintahkan Leone untuk mengawasi pergerakan Esdet, dan Leone pun bersemangat karena ia mendapat tugas mengawasi Esdet. Ia pun berpikir akan menghabisi Esdet jika ada kesempatan tanpa tahu sekuat apa Esdet. Bos pun melanjutkan, dengan datangnya Esdet akan ada terjadi pembunuhan politikus ibu kota, di mana 4 orang politikus dan 60 pengawalnya tewas. Ya, itu adalah ulah dari 3 orang bawahan Esdet, untuk membuat rakyat mengira jika itu adalah ulah kelompok pemberontak dan Night Raid. Mereka tahu jika ini adalah ulah Ones dan Esdet, dan mereka juga tahu jika ini adalah jebakan mereka untuk Night Raid, agar keluar dari markas menuju ibu kota. Bos pun berkata, tunjukkan pada mereka apa yang akan terjadi pada saat mereka menggunakan nama kita, dan ajari mereka prinsip pembunuh. Dan mereka pun menuju perbatasan ibu kota, di mana akan ada kapal mewah berlabuh di pelabuhan terbesar di ibu kota. Scan berpindah di mana memperlihatkan kapal mewah bernama Ryusen. Tatsumi pun kaget dengan ukuran besar sang kapal. Akame dan Lubok berjaga sedikit jauh dari lokasi kapal berlabuh, dan Tatsumi bersama Bulat menyusup ke dalam Ryusen. Sepertinya tugas para Night Raid kali ini adalah melindungi orang penting yang menjadi target 3 orang anak buah Esdet. Tatsumi berkata, mustahil ada yang bisa membunuhnya di saat seperti ini. Namun, tiba-tiba ada makhluk tak kasat mata memukul kepala Tatsumi. Ternyata itu adalah Bulat yang sedang dalam mode menghilang. Ia menyadarkan Tatsumi agar lebih waspada. Scan berpindah di mana Leone sedang mengawasi Esdet. Waduh, posisinya ini bos, untung ini. Oke, lanjut. Nice. Ternyata Esdet sudah tahu jika ia sedang diawasi dan ternyata itu adalah jebakan Esdet untuk Leone. Seorang dari anak buah Esdet yang sedang memainkan seruling layaknya anak SMP yang sedang mengikuti pelajaran seni. Namun, ternyata itu bukan seruling biasa. Karena banyak orang pingsan dibuatnya. Tatsumi pun kewalahan dengan suaranya. Ia pun keluar dan bertemu pria dari anak buah Esdet. Dan mereka pun bertarung. Si pria pun memuji Tatsumi karena masih bisa bergerak setelah terkena bunyi seruling maut. Si pria pun menyerang Tatsumi dengan senjata kerajaan berbentuk kapak yang bernama ganda besar Belvac. Tatsumi pun terluka terkena Belvac, namun tiba-tiba datang Bulat menghajar Tatsumi karena bertarung dengan bodoh.
Bulat marah karena Tatsumi bertarung tanpa berpikir. Bulat pun memperkenalkan dirinya kepada si pria. Si pria itu bernama Deidara. Bulat berkata kepada Tatsumi agar memperhatikannya bertarung, dan Bulat pun berubah menjadi Inkursio. Namun, tiba-tiba Bulat diserang ketiga pelayan SD dengan bersamaan. Namun Bulat bukanlah lawan yang lemah. Ia bisa menghindar dan membelah tubuh Deidara dari atas sampai ke bawah layaknya bebek packing. Tatsumi pun kagum dengan kekuatan Bulat, dan Bulat berkata jika dulu julukannya adalah Bulat si penebas 100 orang. Namun, dikoreksi oleh salah satu pelayan SD. Ia berkata lebih tepatnya 128 orang. Ternyata pria ini adalah atasan Bulat ketika masih bekerja di kerajaan. Pria berambut silver ini bernama Jenderal Liver, dan episode 7 pun selesai.